Ya. Oke, ya kita siap ya dengan topik kita. Bikin lagu AI mudah banget by Edi Zakius. Ya, silakan Bang Edi. Oke, terima kasih Pak Mindiarto. Selamat malam teman-teman semua. Eh, kita ketemu lagi nih, beberapa saya kenal dengan teman-teman yang bergabung. Eh, sebagian juga belum saya kenal. Saya izin langsung share screen ya. Ya, Ya, silakan. kita langsung ke topiknya. Oke, malam ini kita akan belajar membuat lagu AI atau belajar musik AI. Tapi saya akan ajak Bapak Ibu sekalian nanti langsung praktek, ya, benar-benar dari awal, ya, supaya tidak ada satupun yang ketinggalan. Oke. Nah, sebelum sampai ke situ, saya ingin sedikit memperkenalkan diri. Boleh di full. Ya. Nah, sebagian dari Bapak Ibu sekalian mungkin sudah kenal, tapi sebagian mungkin juga belum. Ini riwayat singkat saya dalam bentuk poin. Saya Edi Zakius, alumnus Visipol UGM tahun 97. Saya pernah jadi wartawan, terus kemudian terakhir jadi wartawan tahun 2002 ya kalau nggak salah. Ya, tahun 2002. Terus kemudian saya menekuni bidang penulisan dari semula mendampingi penulis untuk menyelesaikan bukunya, kemudian membuat pelatihan-pelatihan waktu itu bersama dengan Pak Andreas Sarifa, dengan Pak S. Waryanto, dan dengan sejumlah teman yang kebanyakan mantan wartawan. Terus kemudian ada beberapa buku saya di sini, dan kebetulan tadi saya lihat penerbit saya yang pertama kali menerbitkan buku saya juga hadir, Pak Entek Pun, saksi bagi awal karir saya di bidang penulisan. Terus kemudian saya sudah menulis beberapa buku. Ini yang tercantum di sini adalah yang atas nama saya. Ada beberapa yang bukan atas nama saya, istilahnya untuk sistem penulisan ghostwriting ya. Ada sekitar 30-an buku. Ya, menulis untuk dan atas nama orang lain. Ada beberapa buku saya yang bestseller, tapi ada juga yang mati kutu, gagal di pasaran. Itu buku yang pertama. Oke, saya lanjut Bapak sekalian. Rencananya saya ingin mengajak Anda sekalian untuk belajar dua platform AI ya. Satu Udio, satunya lagi Suno. Ya. Nah, nanti kita lihat waktunya apakah cukup atau enggak. Ya, karena bagi sebagian orang memang agak susah mengikuti materi seperti ini, tapi nanti moga-moga yang saya tampilkan Anda bisa ikuti semua. Ya. Nah, saya akan ajak Anda untuk ke platform Udio dulu. Ya. Jadi begini, kalau Anda ada yang bertanya musik AI itu apa? Jadi musik AI itu sebenarnya kalau gampangannya saya menyebutnya adalah musik yang dibuat oleh robot lah ya, gampangannya begitu. Tetapi kita sebagai manusia atau pengguna platform tersebut sebenarnya jika masih ada andil untuk berkreasi di dalamnya, khususnya untuk platform Udio. Nanti kalau Suno peran dari kita pengguna itu agak minimal, tapi kalau di Udio masih agak cukup banyak ya. Nah, musik AI ini terbilang baru ya, kira-kira sekitar awal-awal tahun ini atau akhir tahun ini yang tiba-tiba perkembangannya begitu pesat sekali dan menjadi perhatian para konten kreator khususnya. Kalau para pemusik saya malah belum begitu banyak mendengar suara-suara mereka ya. Nah, saya sebenarnya sudah agak lama melirik AI ini ya, Udio maupun Suno, sekitar awal Januari atau sekitar Februari, tapi tidak pernah mau mencoba. Ya, sama sekali tidak mau, tidak tertarik. Nah, suatu kali bulan Mei pertengahan itu saya kan baru gabung di grupnya Pak Mindiarto yang TBF ya. Dan kemudian saya melihat ada yang posting kalau tidak salah Suno. Ya, Suno itu platform AI musik. Dan kemudian saya iseng dengerin lagunya loh, kok enak. Nah, dari situ saya baru coba, kira-kira pertengahan Mei. Dan ketika saya nyoba Suno, kemudian saya buka-buka YouTube,
mencoba mencari informasi lebih lanjut, baru di situ saya melihat, waduh, ini luar biasa. Ini satu alat untuk bermusik yang luar biasa, yang sayangnya belum banyak yang mau mengeksplor ya. Mungkin nggak tahu, mungkin belum mau coba, atau apa ya, alasannya macam-macam kira-kira. Nah, ketika saya mencoba Suno, saya cukup enjoy, dan kemudian langsung saya cari alternatifnya, ketemu yang Udio yang ini, yang ada di layar. Nah, dari dua platform ini, mendadak minat musik saya itu begitu menggebu-gebu ya, begitu menggebu-gebu luar biasa. Karena apa? Kalau zaman dulu saya ingin membuat musik itu kepikirannya udah ribet sekali, ya. Cari studio, cari pemusiknya, bikin lagunya, bla bla bla, itu udah nggak kepikiran lah ya. Apalagi itu bukan keseharian saya atau bidang saya. Nah, ketika menemukan platform AI ini, saya mendadak merasakan siapapun ya, asal mau mencoba dan mudah, itu bisa membuat musiknya sendiri. Nah, itu yang luar biasa. Akhirnya dalam waktu kira-kira pertengahan Mei sampai kira-kira ini Juli ini ya, saya sudah membuat kira-kira sekitar 50 video lagu. Ya, kalau Anda lihat di channel saya itu yang keluar baru sekitar 18 ya. Yang sudah saya upload, saya keep kira-kira sekitar 30-an, sisanya masih dalam bentuk MP3. Nah, mendadak saya ini seperti orang euforia yang memanfaatkan AI ini untuk berkreasi sedemikian rupa, dan menghasilkan banyak musik ya, banyak musik. Mulai dari misalnya musik jenis rock, musik pop, kemudian musik balada, dan beberapa jenis musik ya, reggae misalnya. Dan kemudian yang menurut saya amazing itu adalah, kalau kita bisa membuat musik ini, kita bisa memfungsikan musik ini untuk banyak hal. Nah ini, ya. Kemarin saya sudah membuat kelas serupa untuk komunitas penulis saya. Itu banyak yang kemudian menggunakan untuk alat promosi, ada. Terus kemudian ada yang dipakai untuk semacam lagu untuk menyemangati karyawan, ya. Karyawannya sendiri di perusahaannya, dia bikinin lagu sendiri. Terus ada yang jingle, ya. Ada yang sekedar untuk hobi, dan kemudian saya pribadi sudah membuat kira-kira sekitar 6 lagu rohani dengan AI ini, ya. Beberapa contohnya nanti Anda bisa lihat di channel saya. Nah, oke. Itu singkatnya pertemuan saya dengan AI ini, dan kemudian saya merasa, loh, saya ini ibaratnya main musik itu bisanya cuma gitar sama harmonika, ya. Tapi dengan alat ini saya bisa berkreasi sedemikian banyaknya. Nah, saya membayangkan kalau makin banyak orang yang berminat di bidang musik mau mencoba menggunakan ini, ya, kita bisa bayangkan akan seberapa berkembangnya orang tersebut atau lingkungannya atau bidang yang dia tekuni. Kira-kira begitu. Nah, saya senang kemarin di grup TBF itu ada usulan untuk membuat grup khusus AI, dan saya senang karena di situ bisa share banyak tentang masalah AI musik ini. Nah, oke, saya langsung masuk ke Udio, Bapak Ibu sekalian. Udio ini bagi para pengguna AI musik itu dianggap sedikit lebih ribet, ya. Tapi kalau Anda nanti coba, sebenarnya nggak ribet-ribet amat, ya, nggak ribet amat. Dibanding nanti Suno yang di bagian akhir, saya yakin nanti semua begitu pegang langsung bisa. Nah, saya ingin mengenalkan yang Udio ini karena ada beberapa yang menurut saya kelebihannya. Pertama, variasi timbre vokalnya itu banyak sekali ya kalau di Udio. Nah, ini yang belum saya temukan di Suno. Karena saya kalau misalnya mengenerate sebuah lagu itu saya pakai dua-duanya. Dengan lirik yang sama, saya pakai Suno duluan karena cepat, kemudian saya pakai Udio. Nah, Udio ini yang agak lebih ribet ya. Nah, kalau saya bandingkan, timbre vokalnya cukup banyak, cukup bagus ya, dan suaranya natural. Ya. Beberapa pemusik di luar negeri berkomentar bahwa ini amazing Udio ini dalam hal menghasilkan musik ya. Kemudian output musiknya lebih realistik, itu menurut mereka ya, dan saya merasa oke, benar itu ya. Kemudian kualitas audionya lebih bagus.
saya beberapa kali membandingkan setiap kali menjadikan lagu, dua-duanya langsung saya pakai, itu memang kadang-kadang merasakan bahwa di platform yang satunya itu suaranya agak sering ada gangguan atau apa ya. Entah itu karena waktu saya bikin koneksinya kurang bagus, koneksi internetnya atau apa, saya nggak tahu. Tapi dua-duanya ketika dijalankan dalam waktu yang bersamaan hasilnya bisa berbeda. Nah, kemudian yang lain, peran kreator itu lebih besar. Jadi Bapak sekalian, kalau Anda mendengar lagu AI yang versi Udio dengan versi Suno, behind the scene-nya sebenarnya lebih ribetnya itu di Udio. Jadi kalau orang yang create lagu atau mengenerate lagu dengan Udio itu biasanya keterlibatan manusianya jauh lebih banyak dibanding yang Suno. Ya. Jadi kalau Anda nanti misalnya menggunakan dua platform ini, Anda ingin merasa menjadi musisi, kayaknya kalau pakai Udio, Anda lebih bisa dianggap ya ada musisinya lah ya, bukan hanya sekedar ceplokin jadi gitu, enggak seperti itu. Ya, makanya saya berkesimpulan ini cocok untuk pemusik. Nah, kemudian kekurangannya, ya, kekurangannya adalah sejauh ini Udio belum seinstan Suno, ya. Jadi kalau Anda misalnya bikin lagu, nanti ada step-stepnya. Tapi kalau Suno, sekali ceplokin, jebret, jadi. Nah, itu hebatnya. Ya. Makanya saya bilang keterlibatan manusianya agak kurang. Nah, yang kedua, nah ini yang saya masih belum menemukan jawabannya. Udio ini, kadang-kadang ketika kita generate lagu, itu suka liriknya diubah sendiri, atau penyanyinya kayak ganti dari penyanyi luar negeri, atau bahasanya pindah dengan bahasa yang lain. Nah, itu masih ada lubangnya di situ, ya. Saya berkali-kali gregetan dengan kelemahan ini, tapi karena outputnya bagus, saya tetap memilih ini yang jadi pilihan utama saya, ya. Jadi karena faktor itu, ibaratnya kalau masih keliru-keliru dikit dan bisa dimaafkan, oke lah, nggak masalah, ya. Nah, kemudian kekurangan yang lain adalah butuh waktu yang lebih banyak untuk create sebuah lagu. Jadi kalau Anda pakai Udio, nanti mungkin Anda perlu bisa setengah jam, bisa 1 jam, bahkan mungkin kalau untuk sampai ketemu lagu yang paling bagus itu bisa sampai sehari 2 hari, ya, bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya pakai Suno, sekali ceklik dapat lagunya, sekali ceklik dapat lagunya, begitu, ya. Itu perbedaannya. Oke. Nah, sebelum masuk ke step-stepnya, saya akan ajak Bapak sekalian untuk melihat dulu alurnya, alur pembuatan lagu Udio. Ya, nanti kalau Suno juga saya akan berikan gambaran alurnya. Ya, jadi nanti Anda perlu menyiapkan lirik lagunya, tapi kalau nggak ada, gampang sekali, ada ChatGPT, kita bisa langsung minta bantuan dia, atau auto generate juga ada menunya. Jadi Udionya sendiri nanti kalau misalnya diperintah bikinin lagu begini, dia juga mau, ya, langsung dibikinin. Hanya saja bagi mereka yang pernah bermimpi menjadi musisi, mungkin liriknya bikin sendiri itu lebih memuaskan. Nah, step kedua nanti setelah Anda punya lirik adalah memilih temanya, ya, tema lagunya, tema seperti apa, moodnya seperti apa, lagunya riang, lagunya sedih, lagunya merenung atau apapun, nanti ada pilihannya. Anda bisa pilih di platform yang ada. Kemudian tinggal masukkan lirik, pilih generate atau create, atau nanti ada menu auto generate, Anda bisa pilih itu juga, ya. Nah, di Udio ada yang namanya extend. Extend itu artinya ketika Anda mengenerate lagu awalnya nanti paling kira-kira sekitar 30 detik, ya. 30 detik. Nanti Anda harus extend ke 30 detik berikutnya, 30 detik berikutnya sampai lagunya selesai. Nah, itu yang dibilang ribetnya Udio. Ya. Jadi ada menu extend. Sehingga 30 menit awal, 30 menit. 30 detik awal itu adalah bagian yang paling menarik dari lagu yang Anda generate. Nanti Anda tinggal nambahin bagian depannya sama yang bagian belakangnya sampai lagunya selesai. Oke, begitu selesai nanti Anda tinggal download. Ya, kira-kira begitu. Oke, kita akan langsung praktek Bapak sekalian untuk menggunakan Udio ini. Silahkan yang menggunakan laptop sepertinya akan lebih mudah mengikuti, ya. Tapi kalau misalnya enggak, Anda pakai handphone juga bisa. Hanya saja saya mungkin tidak bisa langsung memantau
layarnya seperti apa kalau di handphone. Oke. Jika Anda sudah menyediakan laptop, silahkan buka udio.com, ya. Bisa lewat Google atau langsung ketik di URL-nya udio.com. Nanti Anda akan ketemu homepage-nya seperti ini, ya. Nah, kita akan lakukan bareng-bareng untuk sign up bersama-sama supaya tidak ada yang ketinggalan. Oke. Sudah ketemu semua? udio.com. Jadi nanti dengan belajar bareng-bareng begini, step by step bersama-sama, saya yakin nanti nggak ada yang ketinggalan ya. Oke, kalau sudah, Anda lihat yang sign up itu, Anda klik coba. Nah, nanti Anda akan diminta untuk login dengan sign up dengan menggunakan akun-akun yang ada di layar, bisa pakai Google, bisa pakai akun X, pakai Discord dan segala macam. Silakan Anda pilih. Saya kemarin di pengumuman di flyer sudah minta Anda untuk menggunakan akun Google, ya. Silakan. Nah, nanti seperti ini ya di layar. Misalnya kalau di layar saya ada 5 star, ada video review, ini akun-akun Gmail. Anda misalnya saya pakai 5 star Pundis, nanti tinggal saya klik itu, nanti akan masuk ke halaman dalamnya si Udio, ya. Tampilannya akan seperti ini. Oke, sudah berhasil masuk semua? Oke. Nah, setelah Anda masuk, Anda lihat tanda panah ini, ya. Tanda panah ini, tanda panah yang pertama, ya, yang paling atas itu menunjukkan ini tempat atau kotak dialog di mana kita bisa request, ya, tema lagunya seperti apa, ya. Itu kita nanti dulu. Saya akan tunjukkan dulu bahwa Anda bisa nanti kalau misalnya di rumah buka-buka sendiri tentang fasilitas subscribe ini, ya. Tapi kita tidak akan subscribe yang berbayar dulu, kita bisa pakai yang free dulu untuk latihan. Nah, itu Anda sign up seperti ini, Anda sebenarnya sudah langsung mendapatkan 10 kredit harian, 100 kredit bulanan, dan 10 kredit reward kalau Anda mengikuti survei. Artinya apa? Kalau Anda punya 10 kredit, sorry, suara saya kok ini ya Pak, ada feedback ya? Double. Coba dicek ya. Iya. Ya, masih ada dikit-dikit. Baik Pak, saya lanjut sambil mungkin kalau mau diperbaiki. Nah, 10 kredit harian ini Anda bisa gunakan untuk kira-kira 10 kali generate ekivalen dengan kira-kira sekitar 20 potongan lagu. Ya, satu potongan lagu kira-kira 30 detik lah. Nah, kredit yang kita dapat dengan sign up secara gratis ini sebenarnya sudah sangat cukup untuk latihan, ya. Jadi untuk awalnya Anda tidak perlu langsung yang berbayar. Ini kalau misalnya mau berbayar, Anda tinggal lihat menu berikutnya yang di layar, ya. Ini buat kesini tadi ngeklik apa ya, Mas? Masuk ke situ, ini hanya sekedar menunjukkan aja tampilannya. Nah, kita akan masuk ke latihan, ya, latihan membuat lagu untuk yang pertama kali. Jadi sekalian,
Silahkan coba diklik Mas yang Edi, paling atas di layar itu. Ya. Kalau di layar saya itu tulisan. Mas Edi, maaf. Ini setelah mengisi data sign up tadi, Bapak bisa masuk ke situ. Gimana caranya ya? Pak Edi hilang ya? Oh, ketendang, Mas. Pantesan nggak ada ini. Siapa yang nendang nih? Sinyal berarti ini, Pak. Yang nendang berarti. Silakan dilanjut dulu, Pak Min. Masih di mute, Pak Min? Pak Mindi masih mute, Pak. Oh, ini Pak Edi udah masuk nih. Monggo, Mas. Mohon maaf, saya terpental rupanya. Oke, sudah ini lagi. Sudah terdengar? Suara Belum. sudah kedengaran lagi? Belum share screen, Pak. Halo, tes. Ya, Suara sudah. saya kedengaran? Tinggal share Suara screen. video jelas, Pak. Suara Oke. dengar. Oke. Saya lanjut ya. Ya. Oke. Nah, kita kembali ke halaman homepage tadi, ya. Teman-teman sudah masuk lagi ke halaman homepage. Itu kalau Anda klik yang bagian atas ini, ya. Nggak tahu layarnya boleh. Oh, Mas Edi udah nggak ada lagi nih. Kepental lagi ya. Iya. Terpental lagi, Pak. Halo Mas Edi, kepental lagi Mas Edi. Iya, terpental. Iya, Pak. Nggak ada, Pak. Di Zoom nggak ada. Halo Mas Edi. Kepental nih, kasihan kelihatan problem jaringan ya Mas Edi ya. Baik, mungkin sambil ngobrol-ngobrol kita harapkan nanti yang hadir di dalam acara itu set kali ini, apakah ada yang pernah membuat lagu menggunakan AI ini, menggunakan audio ataupun Suno? Apakah ada? Boleh bantu share, boleh bantu info? Saya sudah bikin Suno, Pak. Pakai Suno. Sorry, siapa? Gani? Pak Gani, iya. Oke, sudah bikin ya Pak Gani ya. Jadi artinya Pak Gani punya pengalaman ya dengan Iya. Suno ya. Oke, ada lagi yang lain? Jadi nanti boleh memperkaya teman-teman karena ini termasuk aplikasi yang relatif cukup baru ya. Oke, Sanjung. Ada lagi yang sudah pernah? Tadi kalau buku Bro Edi Jakius, buku pertama yang dukung adalah Pak Ang Tekun ya. Apakah juga Pak Ang ini sudah aktif? Nah ini baru masuk lagi, Bro Edi. Nah, baru masuk lagi. Kepental lagi, Bro Edi. Mohon maaf, teman-teman. Saya udah ganti internetnya, cadangan. Moga-moga ini lancar ya. Begini nih kalau kelas Zoom. Oke. Saya izin lanjut. Ya, mungkin boleh share screen. Siap. Oke. Screen-nya sudah ada. Saya besarkan dulu. Oke. Sudah kelihatan? Udah kelihatan. Oke. Nah, ini teman-teman, kalau kita mau coba
pertama kali membuat lagu, Anda bisa klik kotak yang paling atas, ya, paling atas ini. Kalau Anda klik nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, ya, seperti di layar, ya. Yang di situ ada tulisan beda-beda ya, setiap layar beda-beda. Kalau di tempat saya ada a song about a dreamer's biggest dream, ya. Anda klik aja di situ, ya. Nah, itu adalah prompt otomatis yang disediakan oleh Udio maupun platform yang lain, biasanya langsung selalu ada, ya. Kemudian Anda cek kalau Anda baru pertama kali gabung di Udio, di panah merah ini harusnya angkanya 110 kalau Anda belum pernah generate, ya. Kalau ini yang di layar ini karena saya udah generate, ya. Nah, sekarang kalau mau bikin lagu pertama kali dengan auto generate, Anda misalnya nggak ada lirik, Anda nggak nyiapin apapun, hanya menggunakan template yang ada, Anda bisa menggunakan template-template yang sudah ada di sini, ya. Ada suggest tag, ini nanti Anda bisa pilih. Misalnya, ya, di layar saya mengetikkan prompt sebuah lagu riang gembira tentang seorang gadis yang menerima surat cinta. Nah, ini contohnya. Nah, Anda bisa membuat sama persis seperti ini, atau Anda eksperimen sendiri. Bebas. Ya, silakan lakukan sekarang. Terus kemudian, nanti Anda bisa tambahkan di belakang prompt tersebut, tag-tag yang ada di layar ini. Anda bisa pilih, misalnya Anda pengen membuat lagu rock. Ya, Anda nanti klik rock. Kemudian Anda ingin membuat lagu pop, Anda klik pop. Atau Anda ingin combine, ya, misalnya hip hop dengan pop rock, ya, atau rock dengan pop, boleh. Justru itu disarankan oleh Udio untuk memberi kemungkinan generate-nya nanti lebih bervariasi, ya, bukan satu saja, bukan satu jenis saja. Silakan lakukan. Oke? Kalau sudah, ya, Anda nanti tinggal mengklik, ya, di bawah suggested tag itu ada tulisan lirik, instrumental, dan auto generate. Karena ini untuk pertama kali Anda mencoba, silakan klik yang auto generate, ya. Anda klik auto generate, baru kemudian Anda klik yang merah di atas yang create, ya. Nah, silakan lakukan. Jadi ini membuat lagu secara otomatis, ya, secara otomatis. Nanti hasilnya akan ada 2 tawaran, ya, ada 2 tawaran potongan lagu. Saya sebutnya potongan lagu aja atau parts, ya, yang masing-masing durasinya kira-kira 32 detik. Nah, inilah modal awal Anda untuk mengembangkan atau melanjutkan yang 30 detik ini menjadi sebuah lagu yang utuh, ya. Nah, lakukan dulu, ya, create-nya berdasarkan prompt otomatis yang ada atau yang Anda bikin sendiri dan tag-tag yang sudah Anda masukkan. Silakan. Nah, kalau hasilnya sudah ada, silakan Anda play lagu yang sudah tercipta tersebut. Apakah sudah memenuhi harapan Anda atau belum? Ya. Silakan. Kalau misalnya Anda merasa, oh, ini potongan 30 detik yang ngerasa belum, saya kurang dapat nih, ya. Anda lakukan generate ulang hanya dengan mengklik yang create di atas itu, ya, yang di sini. Ya, biasanya kalau 2 pertama itu nggak selalu langsung kita dapat yang keren, yang kita mau kira-kira. Anda perlu create lagi, ya. Anda tinggal klik aja sebanyak yang Anda mau sampai Anda ketemu 30 detik yang paling cakep menurut Anda, ya. Nah, ketika Anda meng-create ulang, Anda juga bisa mengubah, ya, prompt-nya dengan tag-tag yang baru. Misalnya tadi Anda kasih rock, kok saya nggak cocok rock deh, saya maunya reggae. Anda ganti reggae juga nggak masalah, ya, atau Anda tambahin saja reggae.
Nah, lakukan itu. Jadi Anda baru mendapatkan 30 detik potongan pertama ini. Nah, itu sudah ada yang kedengaran di sini suaranya. Ya, saya itu. Oh, oke. Aku tak bisa miliki dirimu selamanya. Wah, cocok ini. Nah, oke. Ya. Jadi, kita lanjut dulu prosesnya. Nanti Anda masih bisa pilih-pilih. Sekarang, ini kan lagunya cuma 30 detik. Anda harus selesaikan sampai jadi. Caranya adalah dengan mengklik fitur extend, ya, tombol extend yang panah kuning itu. Ya. Anda klik dulu. Nanti kira-kira akan ketemu tampilan yang seperti ini. Nah ini penting ini, ya. Jadi Anda lihat prompt di atasnya masih belum berubah. Kalaupun Anda mau ubah juga boleh, karena setiap perubahan di dalam prompt ini atau perintah ini nanti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, di sini ada menu-menu yang istilahnya basic, ya. Nanti Anda bisa korek sendiri, ini banyak sekali menunya. Tapi yang basic yang di depan kita ini. Nah, Anda fokus pada add section, ya. Anda tambahkan dulu, boleh dari yang nomor 3 atau yang nomor 2 atau yang pertama, ya. Anda pilih, dicentang salah satu, oke. Kalau menurut saya mending yang sesuai dengan panah biru ini, ya, supaya ada kelanjutan ke belakangnya, baru nanti dilanjut ke depan itu bisa, ya, seninya di situ. Nah, Anda masih klik auto generate dan kemudian Anda klik extend. Nanti Anda akan dapat tambahan 30 detik lagi dari lagu tersebut, entah yang Anda pilih di bagian bagian after-nya atau di bagian before-nya. Tapi saya menyarankan after-nya dulu, ya. Silakan diklik dan kemudian Anda klik extend. Nah, nanti Anda akan mendapatkan tambahan 32 detik. Ya, sehingga lagu yang Anda extend tadi dari sekian banyak alternatif tadi, ya, itu akan menjadi durasinya menjadi 1 menit 5 detik. Ya, jadi ini bagian kedua Anda sudah dapatkan. Ya, nah silakan didengarkan. Apakah 30 detik yang kedua ini itu sudah sesuai dengan keinginan Anda? Ya, kalau belum, Anda bisa klik tombol extend yang merah yang di atas itu lagi. Ya, berkali-kali boleh sampai Anda menemukan 1 menit. Ya, tadi kan 30 detik ditambah 30 detik jadi 1 menit. 1 menit yang menurut Anda ini yang paling pas. Nah, disinilah yang saya bilang peran Anda untuk memilih-milih, ya, memilah-milah potongan-potongan lagu mana yang digabung itu menurut Anda paling enak, paling indah. Nah, di sini seninya, ya. Jadi ini nanti beda sekali dengan yang Suno. Silakan Anda lakukan. Mana itu? Oke. Ada yang sudah dapat? Dapat 1 menit yang utuh, ya, istilahnya. Tadi 30 detik, sekarang tambah 30 detik, ini dapat, wah ini kayaknya nih, ini pantas dilanjutin, ya. Nah, Anda nanti tinggal extend berikutnya, ya. Extend Ya, berikutnya. sudah dapat. Sudah Ini dapat. sampai berapa menit totalnya kita bisa dapat? Kira-kira sekitar tergantung, ya, lagunya. Ada yang Anda bisa perpanjang lagunya sampai
3 menit, 4 menit, sampai kemudian 5 menit pun bisa. Yang penting, Anda rampungkan, kalau tadi kan mungkin ya ada yang mulai dari tengah, ada yang mulai tengah agak ke belakang, ada yang mungkin agak depan. Nah, Anda harus selesaikan itu. Misalnya tadi sudah Anda dapat 1 menit, yang pasti itu 1 menit yang agak ke belakang, saatnya Anda untuk membuat yang paling depan ini. Ya. Jadi nanti Anda generate lagi, Anda extend, nih di layar, ya, Anda tinggal menyelesaikan untuk section yang before atau yang intro. Baru kalau sudah selesai, ya, nanti bagian outro-nya supaya lagunya nanti hilangnya atau selesainya itu smooth. Oke? Nah, prinsipnya cuma di situ, ribetnya Udio. Ya, hanya di situ. Oke, silakan. Silakan Anda lanjut untuk extend sampai ke istilahnya lagunya selesai. Jadi kira-kira Anda tinggal nambah 2 kali lagi lah ya. Tinggal nambah 2 kali extend lagi. Ya, sambil memilih-milih. Nah, nanti ketika Anda explore sendiri Udio ini, Anda bisa mengenerate atau mengextend potongan lagu ini sampai berkali-kali, sampai kreditnya kira-kira habis lah. Sampai Anda ketemu lagu yang benar-benar menurut Anda paling keren. Karena apa? Di setiap extend yang kita lakukan itu, di situ ada variasi. Ya, yang mana variasi itu ada di dalam kontrol kita untuk iyain atau enggakin. Nah, itu seninya di situ, dibanding nanti Suno. Oke. Nah, oke. Kalau sudah, mungkin tidak perlu sampai benar-benar selesai ya, karena Anda nanti masih bisa bereksperimen untuk mendapatkan part yang benar-benar itu the best. Karena kalau kita baru sekali nyoba, kadang-kadang dapat lagu enak dikit udah dianggap the best, padahal kita masih ada kemungkinan untuk mendapatkan yang jauh lebih baik. Oke, saya akan lanjut, teman-teman. Oh ya, ini tadi saya lupa, satu ya. Nanti ketika Anda kira-kira sudah sampai extend itu kira-kira 2-3 kali untuk potongan yang dipilih ya. Potongan yang dipilih itu jangan lupa nanti untuk menambahkan intro dan outro supaya lagu Anda mulainya mulus, berakhirnya juga mulus. Itu bisa Anda lakukan nanti ya. Nah, supaya Anda nanti tidak bingung, karena kan biasanya setelah generate sekian banyak, kalau di video itu nanti makin lama makin numpuk ya. Untuk lagu atau part yang Anda anggap enak atau menarik, Anda kasih love dulu. Ya, di situ di bawahnya itu biasanya ada tanda tanda hati itu, Anda kasih love untuk mengingatkan Anda ini part yang Anda pilih. Ya, karena kalau nanti makin banyak Anda nggak kasih tanda itu, nanti Anda bisa kehabisan waktu itu untuk ngetes satu persatu. Ya, mending Anda tandai, nanti yang tidak Anda love Anda bisa buang. Oke? Nah, kalau nanti Anda sudah sampai pada proses lagunya selesai, kalau lagu selesai itu kira-kira sekitar 3 menit lah, 3 menit sampai 4 menit, Anda nanti bisa mendownload hasilnya, ya, mendownload hasilnya itu dengan cara mengklik judul lagunya, diklik nanti akan muncul halaman seperti di layar, terus kemudian Anda lihat tanda panah yang ke bawah itu, kalau diklik lagi nanti akan muncul tawaran mau download MP3, WAV atau download videonya. Nah, kalau download MP3 itu sudah langsung bisa Anda simpan, Anda bisa pakai untuk berbagai macam konten. Kalau download video biasanya nanti dalam bentuk kayak gambar dan situ ada liriknya, ya. Di Suno juga sama, ya. Anda bisa lakukan nanti. Ini buat muncul ke sana, itu klik apa ya, Mas?
Ya, ya. Buat muncul ke download itu tadi klik apa? Oh, ini. Anda klik judul lagunya dulu di bagian, sorry, sebentar, saya pindah ke sini. Ya, sorry. Nah, ini. Ya, lihat kursor saya. Ketika Anda klik misalnya judulnya, judul lagunya, Ya. nanti akan ketemu halaman yang seperti ini. Sebentar. Nah, ini. Jadi detail lagunya, ya. Di situ liriknya juga akan kelihatan secara keseluruhan di bawah, di bawahnya. Terus Anda klik, ya. Itu kalau Anda lihat kursor dan tanda merah itu, ya, tanda panah merah itu, kalau Anda klik nanti akan muncul ini tawaran untuk mendownload MP3, WAV-nya atau videonya, ya. Anda bisa lakukan nanti. Oke. Nah, itu adalah menu generate secara auto, ya. Jadi dilakukan oleh si Udeo-nya. Nah, Anda kalau misalnya mau jadi musisi ya, musisi AI gitu ya. Kan seneng tuh kalau misalnya punya lirik sendiri, bisa nulis lirik sendiri, sesuai benar-benar hati Anda, pesannya itu sesuai maunya Anda. Nah, Anda bisa lakukan model yang customize, ya. Caranya hampir sama seperti tadi, ya. Jadi Anda di bagian awal, ya, misalnya kalau Anda mau balik lagi, Anda bisa klik create, nanti akan keluar menu yang seperti di atas ini, ya, di layar, dan kemudian Anda isi lagi misalnya genre musiknya apa, moodnya apa, terus kemudian, nah, di layar itu ada tulisan misalnya saya pilih hip hop, alternatif rap, kemudian ada tambahan in style of Sting, ya, in style of Sting itu jadi saya berharap lagunya nanti mirip-mirip lagunya grup Sting, kira-kira gitu. Tapi nanti kalau Anda bikin kayak gini, misalnya mirip Peter Pan, mirip Dewa atau apa, nanti sama mesin Udeo-nya itu nanti akan ditolak. Tetapi prompt yang in style of siapa-siapa itu tetap diproses, tapi ditolak secara gini-gini. Dia secara resmi nanti akan muncul pemberitahuan bahwa kami tidak bisa menggunakan nama artis atau apa itu sebagai bagian dari lagu ini, karena kan mereka nanti harus record itu. Tetapi saya baca di petunjuknya Udeo ini itu bisa dicoba, cuma tidak dicatat oleh mereka. Nah gitu, saya nggak tahu alasannya kenapa. Yang pasti dengan model menggunakan in style of artis siapa itu, saya beberapa kali mendapatkan warna musik dan vokal yang mirip-mirip dengan mereka. Ya, jadi Anda bisa custom. Sorry. Ya, menu custom ini, teman-teman sekalian, yang dibutuhkan adalah Anda harus menyediakan liriknya sendiri. Ya, jadi sama Anda isi ini, jenis musiknya apa, kemudian tag yang mau dipakai apa, terus kemudian Anda fokus kepada panah merah ini, Anda klik centang custom itu, nanti akan muncul kotak dialog itu syarat-syarat macam-macam apa gitu, Anda bilang aja iya gitu ya, nanti Anda akan langsung bisa masuk ke menu custom. Nah, kalau menu custom, Anda nanti harus menyiapkan lirik, ya, lirik sendiri. Walaupun di bawahnya ada auto generate, tapi saya lebih menyarankan Anda menyiapkan lirik sendiri. Nah, salah satu cara yang bisa Anda gunakan adalah dengan memanfaatkan ChatGPT. Ya, in case Anda belum siap dengan lirik yang Anda ciptakan sendiri. Ya, nah, saya memberikan contoh di layar. Itu adalah prompt untuk meminta ChatGPT membuatkan kita lirik. Ya, misalnya di sini saya berikan prompt, buatkan sebuah lirik lagu tentang hati yang gembira ria dengan kata-kata kunci. Nah, ini penting ya. Dengan kata-kata kunci, karena kata-kata kunci itu nanti yang diolah oleh si ChatGPT untuk dibuat liriknya. Misalnya kata kuncinya adalah hati senang, jadi pemenang, masa depan gemilang, semangat, cita-cita, bahagia. Ya. Nah, kemudian ditambahin lagi lirik cocok untuk lagu genre hip hop, pop, rock, dan balada. Nah, Anda silakan mau diisi apa aja.
Nanti ChatGPT akan mencoba merumuskan lirik sesuai dengan perintah Anda itu. Oke? Bisa ya sampai di sini diikuti? Nah, silakan. Kalau Anda belum siap lirik, silakan pakai ChatGPT boleh, pakai Gemini boleh, pakai Copilot juga boleh. Semuanya bisa. Ya, silakan. Dalam waktu yang singkat, Anda nanti akan dibuatkan. Silakan generate dulu liriknya. Nanti baru kita latihan bareng-bareng untuk ceplokin ke Udio. Ya, kalau Anda tadi sudah coba yang sebelumnya, yang ini juga mudah, ya, tidak susah sama sekali. Oke. Nah, untuk mode custom Udio ini, nanti cara Anda memasukkan lirik itu tidak boleh seluruhnya, kayak kalau di Suno, tapi harus bait demi bait. Ya, jadi kalau misalnya di layar, saya memberi contoh adalah Anda tinggal blok bait pertama, verse 1, kemudian nanti Anda copy, Anda bawa ke kotak dialognya Udio. Ya. Nah, yang ini. Ya. Oke. Ini masih kebuka kan yang tadi? Anda sudah misalnya udah pilih genre musiknya, terus kemudian Anda pilih stylenya kayak siapa, kemudian Anda juga bisa tambahkan alat-alat musik yang ingin dimasukkan di dalam lagu tersebut. Ya, Anda bisa. Saya beberapa kali memasukkan nama alat-alat musik tertentu yang saya ingin itu di-highlight istilahnya atau ditonjolkan di dalam hasil generate-nya itu bisa. Ya, Anda bisa lakukan itu. Nah, kemudian lirik yang tadi Anda ceplokin ke menu liriknya ini. Ya, setelah Anda klik dulu custom. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah tinggal diklik create yang panah merah. Nah, silakan Anda lakukan. Nanti Anda akan mendapatkan dua alternatif 32 detik lagi. Ya, seperti ini. Ya, silakan dilakukan dulu. Oke. Nah, proses selanjutnya itu sama persis dengan yang sebelumnya. Ya, Anda sudah dapat 32 detik bagian 30 detik awal ya, dua bagian 30 detik. Sorry, dua potongan lagu ya, dua potongan lagu masing-masing 32 detik. Nah, Anda cek lagi untuk lirik yang Anda masukkan tadi dengan genre yang Anda pilih, kemudian Anda dapat tawaran dua potongan ini. Sudah masuk belum? Kalau belum, di-create ulang. Anda tinggal klik create ulang. Ya. Jangan khawatir, kredit Anda masih banyak sekali ya untuk latihan pertama ini. Masih sekian ini. Misalkan Anda dapatkan yang paling bagus supaya Anda Tadi mau nanya, Pak, ya. itu yang custom tadi berarti kita kalau sudah bikin liriknya custom itu diperbagi aja, Pak, di copy terus dimasukin situ ya. Maaf suaranya putus-putus Pak, saya tidak ini. Coba kalau di chat aja mungkin ya. Oh ya, udah saya chat, Pak. Udah saya. Aku ketinggalan yang di custom tadi, Pak. Ya. Oke. Nah, saya lanjut. Silakan Anda setelah dapat potongan dua potongan tersebut, langsung Anda pilih dari yang ada, ya, yang sudah Anda pilih. Let's say ini udah oke lah, saya sudah cocok. Anda klik extend, ya. Nah, pada saat Anda klik extend, ya, pada saat Anda klik extend,
Anda ambil bagian berikutnya dari lirik yang tadi di ChatGPT atau lirik yang sudah Anda siapkan, diceplokin ke sini. Ya, karena nanti setiap part itu isinya berdasarkan lirik yang Anda masukkan, ya, setiap seksinya, ya. Dan kemudian ya, Anda bisa pilih lirik tersebut Anda mau masukkan di bagian yang mana, ya. Otomatis kalau Anda ngerasa yang tadi itu bagian awal, ya, bagian awal lagu, otomatis bagian berikutnya adalah yang di belakangnya. Jadi Anda centang yang after ini, after yang tanda panah kuning ini, ya. Jangan langsung ya outro, nanti lagunya baru 1 menit udah langsung selesai. Jangan, ya. Anda klik yang ini, terus kemudian kalau sudah, Anda tinggal klik panah merah ini, extend, ya. Silakan. Nanti Anda akan langsung mendapatkan 32 detik berikutnya. Ya. Nah, ini hasilnya. Kalau di layar, dari tadi 32 detik, kemudian lagunya jadi panjang menjadi 1 menit 5 detik. Ya. Ini kira-kira udah setengah lagu, hampir setengah lagu. Oke. Nah, setelah diberikan 2 tawaran, Anda tinggal simak. Enak nggak ini? Ya, yang dikasih ke saya. Kurang apa ini? Oke. Kalau misalnya masih kurang, Anda tinggal klik extend lagi. Ya. Nah, ini yang saya bilang, kadang-kadang di Udio ini untuk dapat sebuah lagu, kita bisa melakukan upaya berkali-kali bahkan sampai puluhan kali. Ya, kalau Anda lihat di channel saya di YouTube saya itu saya di bagian deskripsi ada sebuah lagu yang saya sebut itu hampir 70 kali melakukan extend. Karena apa? Sudah dapat 30 detik pertamanya itu enak banget, tapi 30 detik berikutnya itu masih belum pas. Jadi terus dicari sampai dapat yang pas. Nah, itu seninya di Udio, ya, yang nggak ada di Suno. Perubahan di prompt yang di atasnya ini. Ya. Misalnya Anda mau gabung nih, genrenya, yang semula pop, tengah-tengahnya mau dibikin rock, bisa, ya, bisa seperti itu. Tapi kalau menurut saya jangan sampai perubahannya terlalu jomplang, mending instrumen atau alat musiknya yang Anda variasikan di sini. Oke. Nah, teman-teman, kalau Anda sudah lakukan extend sampai pada posisi lagunya selesai, jadi bagian tengahnya sudah dapat, bagian belakangnya sudah dapat, bagian paling belakang, outro-nya sudah dapat, terus kemudian nanti Anda tinggal nambahin bagian intronya, ya, supaya awal lagunya mulus, ya. Itu berarti lagunya sudah selesai, ya. Perkiraan saya itu biasanya lagunya itu antara 2 menit 43 detik sampai kira-kira 4 menit, bahkan ada yang sampai 5 menit, tergantung panjang pendek yang Anda mau. Ya. Oke. Nah, kemudian proses download-nya sama persis dengan yang tadi. Anda klik judulnya, nanti akan muncul halaman yang lebih besar seperti di layar. Dan kemudian kalau Anda klik tanda panah ke bawah ini, nanti akan muncul menu untuk mendownloadnya. Oke. Itu kalau download video kok ini ya bilangnya apa tadi ya? Sedang diproses gitu ya, memang. Ya, betul. Lama. Lama. Oh, Jadi gitu. biarin aja, jangan videonya dulu, ya. MP3-nya dulu Download aja. itu kapan aja, tapi kalau menurut saya downloadnya mending MP3-nya. Nah, begini. Kadang-kadang kalau menggunakan menu download yang di sini itu saya juga heran agak lama. Makanya saya balik lagi ke halaman yang sebelumnya. Nah, yang di sini. Kemudian ini kalau di layar nggak kelihatan ya, di paling kanan itu ada titik 3, ya, titik 3. Di situ Anda klik nanti ada menu download. Nah, di situ lebih cepat. Ya, saya juga heran kenapa begitu. Ya. Oke. Itu kalau video tuh kita memang dapat videonya gitu. Betul, ya. Bentar, saya lupa ada contohnya nggak di sini. Terus videonya apa ya gambarnya ya? Gambarnya yang logo yang ini, yang kotak kayak apa ini? Oh, jadi bukan gambar bergerak, bukan ya? Bukan. Oh, sama aja kalau gitu. Ya. Tapi ada teksnya ya, ada teksnya. Seingat Oh. saya ada teksnya.
Saya belum pernah download videonya kalau yang video. Kalau yang Suno sudah pernah. Karena apa, gambarnya juga sudah nggak menarik juga ya. Buat apa saya pikir di-download. Oke, sampai di sini teman-teman yang untuk Yudio, kalau ada pertanyaan silahkan saya buka. Nanti setelah itu kita akan lanjut ke Suno yang itu jauh lebih gampang ya. Tapi kalau Anda nanti kuasai Yudio ini, nah Yudio ini di kalangan AI musik entusias itu agak posisinya agak sedikit, saya bilang bergengsi atau apa saya nggak tahu ya. Karena effortnya untuk membuat sebuah lagu itu memang diakui jauh lebih berat ya. Hasilnya juga keren-keren. Saya punya itu rasionya gini, pakai Yudio dan Suno, saya masukin bareng-bareng, rasionya adalah saya 8 Yudio suka, 2 Suno suka, kira-kira gitu. Jadi dari 10 itu kira-kira yang 8 untuk Yudio, yang 2 untuk Suno, kira-kira begitu. Nah, Anda bisa bayangkan segitu menariknya Yudio itu bagi para penikmat musik, kira-kira begitu. Ya, ada pertanyaan kalau mau gambar bergerak bikin sendiri, iya. Ya, jadi kalau yang ada di channel saya itu, saya bikin sendiri videonya dan videonya juga nggak susah-susah amat bikinnya. Nanti kalau suatu saat pada berminat, kita bisa bikin forumnya. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, apa yang dipaparkan oleh Bro Edi tadi adalah sangat sistematis dan dibantu juga dengan tampilan di layar tentunya ya, mempermudah kita untuk belajar. Namun mungkin ada hal-hal pertanyaan yang di luar daripada apa yang sudah dipaparkan. Silahkan saya berikan kesempatan. Ada yang ingin bertanya? Yuk, ada yang ingin bertanya? Kalau enggak, kita lanjut ke Suno. Bro Edi, mungkin bertanya. Vokalnya itu apakah ada pilihan ya, suara female atau male, kemudian bass, bariton, tenor segala gitu, apa ada pilihannya? Oke, gini Pak, ya. Ini berdasarkan pengakuan pengembangnya. Jadi gini, karena ini yang bergerak robot, kita dipersilakan untuk memberikan prompt yang di atas ini, ya. Bisa kita kasih prompt female voice atau male voice atau jenis voice-nya seperti apa. Tetapi dari praktek yang saya lakukan itu tidak selalu dipenuhi, ya, tidak selalu persis seperti mau kita. Tetapi dalam sekian kali generate itu kadang-kadang ada yang seperti keinginan kita, tapi tidak selalu. Begitu jawabannya, Pak. Oke, jadi dimasukkan ke sana ya semua ya. Ya. Masukin saja. Ya, kan kita bisa generate berulang ya. Jadi siapa tahu dapat ya. Karena mereka sendiri juga ngomong nggak selalu robotnya itu nggak selalu memenuhi. Saya nggak tahu algoritmanya gimana. Kayak di Suno sama juga. Saya mintanya yang female, yang suaranya halus, istilahnya lembut banget. Dapatnya yang suara yang agak-agak beda ya, bukan yang sesuai yang saya mau. Terus kemudian saya mau minta suaranya itu cowok yang ngebass, yang berat, yang seksi. Ya dapat cewek melulu. Kira-kira gitu. Tapi ya nggak apa-apa usaha. Bro Edi, ini bisa dianggap sebagai sebuah inspirasi, sehingga kita sudah mendapatkan ya sedikit gambaran tentang syair. Kalau kita nggak bisa bikin syair ya, lirik ya. Kemudian ada musik, kita sudah dapatkan gambaran. Bisa nggak untuk orang-orang tertentu hal ini akhirnya bisa diolah kembali, dengan anggaplah aransemen rearansemen, kemudian menggunakan vokal kita gitu. Bisa, Pak. Jadi bisa. Jadi gini, walaupun masih ada kelemahannya ya, saya sudah coba. Jadi lagunya misalnya sudah jadi, vokalnya kan orang lain. Nah, kita cari yang namanya software atau aplikasi vocal remover banyak sekali. Tapi saya sudah coba beberapa kali masih ada kelemahannya. Jadi vokal yang dari Yudio-nya atau Suno-nya itu hilang, tinggal musiknya, terus kita bisa isi suara kita sendiri. Itu bisa. Ya. Bisa. Nah, betul, bisa. Nah, ini menggunakan apps lagi, app baru lagi atau apa? AI baru atau penghilangkan suaranya itu? Betul. Harus pakai perangkat yang lain. Saya sudah memberi feedback ke mereka. Kalau misalnya Yudio ya, khususnya Yudio, saya feedback khusus gitu pakai email. Kalau Anda bisa kasih ke kami pengguna
dari lagu yang berhasil di-generate dan bagus itu bisa dihilangkan vokalnya secara mulus banget ya, secara mulus. Saya mau langganan kira-kira gitu. Saya masih pakai free Pak. Habis mereka belum bisa bikin gitu ya, buat apa saya mau langganan ya? Walaupun murah ya langganannya, kira-kira gitu. Jadi kita tunggu Pak. Saya pikir itu nggak perlu waktu lama ya, itu pasti akan terjadi itu. Fasilitas itu pasti akan diberi. Gitu. Nah, satu tambahan yang menarik, Udio ini sudah dipakai oleh beberapa musisi indie di luar negeri ya. Dipakai sebagai alat untuk mendapatkan inspirasi atau konsep lagu. Kemudian mereka olah ulang dengan segala macam perangkat yang dimiliki dan hasilnya juga bagus. Jadi ini mempercepat kerja dan juga menambah sekian banyak pilihan lagu yang bisa mereka bikin, kira-kira gitu. Oke, ada lagi? Kalau enggak, saya akan masuk ke Suno. Moga-moga waktunya masih diberikan oleh Pak Mindiarto. Ya, sebetulnya kalau secara itu punya 15 menit lagi cukup atau kurang? Kayaknya nggak setengah jam, Pak, kayaknya ya. Karena kan teman-teman praktek ya. Kalau Bapak tidak keberatan. Ya, oke. Nggak apa-apa, setengah jam. Kita lanjut ya, tanggung ya. Ya. Yuk, silakan. Jadi ini bagian yang sebenarnya lebih mudah ya, lebih mudah. Jadi saya memang sengaja saya ajak Anda untuk yang agak susah-susah dulu, karena nanti kalau Anda sudah kenal yang gampang, Anda lupa yang ini. Padahal ini keunggulannya luar biasa. Ya. Nah, Suno ini platform yang sebenarnya lebih duluan dibanding Udio. Ya, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah dia lebih duluan. Dan penggunanya juga lebih banyak karena sifat kegampangannya, kemudahannya, kegampangannya. Ya. Nah, ini adalah kelebihan dari Suno. Ya, menurut persepsi saya, nanti buat teman-teman yang lain yang sudah utak-atik ini lebih jauh, ya mungkin ada persepsi sendiri. Nah, Suno kelebihannya adalah satu, sekali create bisa generate full song, jadi satu lagu utuh. Ya, enak kan? Ceplokin lagu, mau lirik sendiri atau mau auto generate bisa. Sekali pencet lagunya jadi. Oke, menarik kan? Yang kedua, warna musiknya lebih modern, itu kesan saya pribadi ya. Saya coba nanya-nanya ke beberapa yang sudah menikmati ini juga, katanya juga musiknya lebih modern, kira-kira gitu ya. Kemudian yang ketiga, user friendly dan instan ya. Gimana kalau misalnya kita sekali klik lagunya jadi, gimana nggak dibilang instan? Makanya ini jadi favorit dari para pengguna AI musik ya. Dan kemudian ada fitur bisa upload audio sendiri, jadi suara kita atau instrumen atau apapun di upload ke sana, nanti bisa di-extend, dibikin ramuan lagu ya oleh mereka dan diberikan kepada kita, kira-kira gitu. Ya, nanti Anda bisa korek-korek sendiri yang ini. Nah, kekurangannya, satu menurut saya, karena sekali klik instan lagunya jadi kontrol kita atas part-part lagunya itu nggak ada sama sekali. Kalau dulu awal-awal Suno itu, seingat saya, kasihnya yang versi awal itu, saya lupa 1,5 menit atau 2 menit. Saya awal-awal pakai yang seperti itu. Jadi satu part, kemudian part berikutnya, baru digabung, ya, baru dikasih ke kita. Nah, sekarang itu ada versi 3.5 kalau nggak salah, yang versi terbarunya, dan kita langsung bisa ngikutin itu, sekali klik lagunya selesai. Yang kedua, ini kritik dari para pendengar lagunya Suno. Katanya vokalnya kurang bervariasi. Ya, itu menurut beberapa yang menikmati musiknya Suno dan Udio ya, itu kata mereka. Apalagi kalau dibandingin dengan Udio, memang karakter vokalnya saya pribadi menganggap Udio lebih jempolan. Dan kemudian 3, warna musiknya dianggap agak seragam. Nah, saya nggak tahu apakah ini karena prompt-nya yang belum tepat dari para penggunanya sendiri, atau memang racikannya dari Suno seperti itu. Tapi saya dapat informasi bahwa dari Pak Sandi Kusuma yang mengerti tentang ini, katanya kalau Suno itu dulu di-create oleh para ahli AI, tapi kalau Udio itu dari para musisi. Jadi dapurnya dari dapur yang berbeda, satu ahli kecerdasan artifisial, satunya lagi dari orang-orang musik. Ya. Makanya taste-nya agak beda. Nah, alurnya kira-kira seperti ini, hampir sama dengan yang tadi. Ya. Ada lirik, ya. Terus kemudian
pilih tema, model lagu, genre dan segala macam, dan semuanya bisa auto generate, kemudian langsung full song. Nah, ini yang bikin orang senang, ya. Nah, nanti tinggal download kalau sudah dapat full songnya. Oke, sama, Anda harus sign up di sini. Silakan dengan akun Gmail yang ada, langsung saja Anda klik sign up, ya. Nanti akan ketemu proses yang sama seperti tadi, ya. Anda tinggal pilih pakai Gmail atau yang lain, terus kemudian ya langsung masuk ke dalam halaman yang seperti ini, ya, homepage-nya Suno, ya. Nah, ketika Anda baru pertama kali gabung, ya, Anda perhatikan di sisi kiri yang saya beri tanda merah ini ada tulisan 50 kredit. 50 kredit itu nanti pemakaiannya kira-kira bisa menghasilkan 50 itu bisa menghasilkan 10 lagu. Ya. Jadi nanti sekali Anda generate, kredit Anda berkurang 10, tapi Anda dapat 2 lagu. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian di situ saya kasih centang panah, menu subscribe segala macam. Seperti yang tadi ya, Anda bisa lewatin semuanya, karena kita bisa menggunakan versi gratisnya dulu. Nah, kalau untuk Suno, kredit yang bisa Anda dapat per hari adalah 50 kredit. Ya. 50 kredit Anda bisa bereksperimen kira-kira dengan 10 lagu. Menurut saya cukup ya untuk latihan. Tapi kalau Anda merasa kurang, ya nanti loginnya dengan email yang lain, email anaknya, email saudaranya, segala macam. Coba Anda punya katakanlah 5 akun Gmail ya, ya Anda bisa apa ya? Bisa dapat 250 kredit, ya cukup banyak lagu yang bisa di-generate dari situ ya. Jadi jangan khawatir. Anda bisa pakai yang itu dulu untuk sekedar latihan. Oke, sebentar ada pertanyaan, saya tanya. Nah, punya 10 Gmail maka dapat 500 kredit. Ya, memang bisa begitu. Nah, kalau kemarin sebelum tanggal 30 Juni itu ada program referral. Jadi kalau misalnya kita bagiin linknya, link referral kita langsung dapat, kalau tidak salah langsung dapat 300 kredit ya. Begitu orang gabung pakai Suno, kita dapat, yang baru gabung juga dapat. Dengan catatan sudah generate kira-kira sekitar 10 lagu. Itu langsung otomatis. Saya kemarin dapat cukup banyak ya, 600, satu email itu ada dapat 600, kemudian ada yang dapat 300. Nah, kita akan langsung praktek ya teman-teman. Ini asik sekali Suno ini, bagi yang males utak-atik kayak yang tadi. Ya, Anda klik yang create ya di sisi sebelah kiri. Nah, nanti akan muncul prompt atau perintah yang template ya. Masing-masing layar beda itu di sini. Nah, nanti Anda tinggal isi aja ya. Mau membuat lagu yang seperti apa ya, temanya apa, vibrasinya kayak gimana, moodnya gimana ya. Anda tinggal bikin yang mirip seperti ini. Bahasa Indonesia juga bisa. Ya. Nah, tadi ada yang bertanya, bisakah buat instrumen ya? Udio maupun Suno bisa. Tinggal Anda centang yang ini, bukan centang ya. Anda hidupkan tombol instrumen ini. Ya. Nanti hasilnya hanya instrumen, bukan lagu. Oke. Kalau Anda sudah deskripsikan lagu yang Anda mau, Anda tinggal klik create. Ya. Ini contoh ya, saya memberikan contoh prompt-nya. Sebuah lagu riang gembira tentang seorang gadis yang menerima surat cinta pertama kali. Jadi yang kayak yang tadi ya. Tinggal dimasukin di sini. Jadi sehari-hari Anda bisa gunakan Suno maupun Udio dengan lirik yang sama atau dengan perintah yang sama. Nanti lihat hasilnya bagaimana. Ya. Setelah itu Anda klik create. Tunggu 15 detik, 30 detik. Ya. Nanti Anda akan dapat lagu yang seperti ini. Ya. Kalau di Udio Anda cuma dapat 30 detik, di sini Anda dapat 2 lagu selesai. Full song. Oke. Nikmat. Langsung dapat lagu. Ya, silakan dicoba dulu. Moga-moga sampai di sini nggak ada satupun yang gagal dengan proses ini. Ya. Jadi itu bukan liriknya ya, Mas, yang dimasukkan ya? Bukan, ini masih menggunakan istilahnya menu otomatis, ya, auto generate.
Jadi Anda tinggal, nah ini kecerdasannya begini. Jadi kita punya ide lagunya kayak gini, ya kata-katanya kayak gini. Ya, tapi sorry bukan kata-katanya. Saya mau lagu yang seperti ini, ya. Kemudian ceplok ini ya satu kalimat begitu dan mereka bikinin. Liriknya yang bikin mereka. Tuh kan? Enak banget kan? Oke. Nah, kalau sudah berhasil mengenerate 2 lagu, itu liriknya ada di kolom yang di sebelah kanan itu, detailnya. Oh, kan enak kan? Dibikinin liriknya. Ada cuma perintah, bikinin dong sebuah lagu riang gembira tentang seorang gadis yang menerima surat cinta pertama kali. Oke. Bisa Anda bikin lebih detail ya. Tapi contoh singkat kayak gitu juga dibikinin sama mereka. Oke, sampai di sini ada yang belum berhasil? Nah, silakan Anda cek apakah lagunya enak atau enggak. Ya, kalau enggak enak, Anda create lagi. Oke? Semudah itu. Ya. Terus misalnya Anda mau lagu yang berbeda, tinggal promnya diganti. Saya mau lagu ulang tahun. Nah, contohnya misalnya hari ini saya upload lagu Selamat Ulang Tahun di channel saya Edi Zakius. Itu pas kebetulan bude saya, teman ya yang saya anggap bude, ulang tahun ya sudah. Saya bikinin lagu, kebetulan ada stok lagu tentang Selamat Ulang Tahun. Saya bikin sendiri ya, nggak mau pakai lagunya si Zamrud lagi kan, udah terlalu sering ya. Nah, kita bikin sendiri bisa. Oke, ada pertanyaan. Input bahasa Indonesia, tapi hasil lagunya bahasa Inggris. Nah, tinggal dikasih di inputnya, bikin lagunya yang bahasa Indonesia, gitu aja. Ya, tinggal ditambahi. Misalnya di punya saya ini, setelah titik di promnya, tinggal dikasih tahu, tolong bikin liriknya dalam bahasa Indonesia. Ya, Anda coba. Malam Itu Mas kita bisa Edi, boleh bertanya? Silakan, silakan. Mas Edi, saya pernah coba di Suno ya. Itu kalau kita mau bikin lirik lagunya kan dia siapin sebanyak 200 kata lebih ya. Nah, itu saya pernah bikin sampai mentok gitu ya, persis 200-an lah seperti yang diberikan. Ketika saya create, dia nggak bisa ya, hang gitu loh. Itu kenapa ya, Mas? Oh, jangan-jangan Anda masukkan itunya, liriknya itu pas menu song description-nya. Jadi masih yang menu istilahnya auto generate, bukan yang menu custom. Jangan keliru di situ. Gitu. Kalau di menu custom, nah ini lihat kursor saya ini di pojok kiri atas itu harus dinyalakan. Nah, nanti yang kita akan coba. Ya. Oh, harusnya pilih ke custom ya? Iya. Ya, Oh, kalau yang ini kan ini prompt, hanya perintah saja. Kalau Anda masukin lirik, pusing mereka. oh pantes. Oke. Iya, iya. Nah, Terus kalau sudah satu lagi, ya, silakan. Satu lagi, perbedaan Suno dengan apa tadi, Udio tadi. Kalau Udio harus per paragraf gitu ya, per bait ya. Betul. Kalau Suno bisa sekaligus gitu. Iya, betul. Oke, nah ini kita akan coba ya. Kita lanjut. Iya, iya. Nah, Thank you, Anda thank you, tinggal Mas. balik lagi ke lirik ChatGPT-nya, ya. Tadi kan Anda bikin, ya. Itu kira-kira beberapa bait ya. Itu Anda copy semua, ya. Anda copy semua. Kemudian Anda nyalakan menu custom yang ini di panah biru ini, ya. Panah biru ini Anda nyalakan dulu, ya. Terus kemudian kalau sudah Anda nyalakan, nanti kolomnya akan berubah. Ada ini, ada kotak dialog seperti ini. Udah Anda langsung klik Get Started aja, ya. Itu syarat-syaratnya aja. Mereka kasih tahu detailnya seperti apa, ya. Begitu Anda klik Get Started, nanti Anda langsung ketemu kolom yang seperti ini. Nah, ini beda, ya. Beda kan? Nah, di sini kolom yang saya kasih tanda panah biru ini tempat kita memasukkan lirik yang tadi kita ambil dari ChatGPT. Nah, kalau Anda lihat,
Itu di bawah itu sampai 3.000 karakter, itu panjang ya, panjang sekali. Anda bisa bikin lagu yang cukup panjang. Nah, silakan diceplokin di situ liriknya, semuanya. Dengan catatan jangan sampai promnya ikut masuk ke sini, karena nanti kalau promnya masuk di sini, dia akan dinyanyikan juga oleh si mesin ini. Promnya dinyanyiin, nanti lucu jadinya ya. Oke, syairnya saja. Nah, silakan Anda ceplokin dulu ke sini. Terus kemudian di bawahnya ada kotak dialog tentang style of music. Ya, ini sama. Anda pilih misalnya genrenya musiknya apa, ya. Terus kemudian moodnya seperti apa, ya. Bikin aja mirip yang kayak di video tadi, sama. Tadi prom itu maksudnya apa ya, Mas Edi? Prompt itu perintah, Pak. Oh, Perintah untuk menu-menu yang istilahnya auto generate, ya. Nah, kalau custom kita sudah nggak perlu prompt lagi karena kita atur semua di sini di bawah ini, ya. Liriknya kita bikin sendiri, stylenya kita pilih, kira-kira gitu. Ya, terus kemudian judulnya juga kita tulis sendiri. Kalau yang di auto generate judulnya pun dibikinin. Oke. Nah, terus masukkan case dulu. bagaimana, Mas? Itu prom bisa masuk ke perintah lirik tadi. Case yang seperti apa ya? Ya, ini kasus di kelas yang sebelumnya di komunitas saya ada ibu-ibu ya sudah senior, jadi itu di copy paste dari ChatGPT, promnya ternyata ikut. Itu karena ngebloknya aja ya, jadi ikut. Nah, pas dibikin di generate jadi lagu, lah promnya dinyanyiin, ya kan lucu. Nah, itu pengingat aja jangan sampai masuk ke sini. Jadi Anda fokus kepada liriknya dan perintah-perintahnya. Nah, ini prom yang saya maksudkan di sini. Misalnya di layar itu kan ada promnya tuh yang dimasukin ke ChatGPT supaya dibikinin lirik. Nah, ini masuk jadi bagian dari liriknya. Karena orangnya nggak tahu ya, namanya juga nggak tahu. Mau gimana? Oke. Nah, kalau di Udio, Anda kan diminta bait demi bait dimasukin ke lirik. Kalau di Suno, Anda masukin semua. Beres. Ya. Nah, ini contoh di layar itu dimasukin semua. Oke. Nah, kemudian panah kuning, enter style of music Anda masukin, genrenya apa, vibe-nya kayak apa, alat musik yang Anda utamakan apa, ya, masukin aja di situ. Terus kemudian terakhir Anda beri judul sendiri. Ya. Kalau di Udio judulnya di generate langsung oleh mereka, baru nanti ada menu edit. Kalau di sini di Suno kita udah langsung bisa pilih judulnya. Ya. Nah, saran Anda bisa kombinasikan style of musiknya ya supaya dapat alternatif yang lebih banyak. Oke. Nah, kalau sudah Anda tinggal klik create yang di bawah ya. Nanti Anda akan dapatkan 2 lagu baru utuh selesai. Oke. Silakan dilakukan. Mas Edi, Ya, Pak. kalau liriknya bisa diganti nggak ya? Bisa, Pak. Sangat bisa, ya? kalau menu custom, Pak. Nggak, dari yang sudah mereka bikin, dari yang mereka sudah bikin, kemudian kita ingin edit itu. Boleh sekali, boleh sekali. Ya. Bisa. Makanya di menu custom ini liriknya bisa kita bikin sendiri, kita tulis sendiri, atau kalau dari ChatGPT kita mau otak-atik sesuai mau kita, dikasih nama orang, boleh. Boleh aja, nggak masalah. Ya. Mereka ngikut sama kita, Pak. Kalau yang custom kan? Ya, betul, yang menu custom. Kalau yang full automatic tadi, full automatic udah nggak bisa diedit ya? Bisa. Caranya begini. Kita copy paste liriknya, kemudian kita masukkan ke menu custom, kita utak-atik liriknya. Tapi lagunya beda nanti, Pak. Ya, oke. Nah, itu ya. Tetap tetap ada kemungkinan kita bisa dapatkan lagu yang lebih bagus. Nah, coba lakukan mengenerate dengan lirik yang sesuai kemauan Anda ya, dan kemudian lihat hasilnya. Silakan dicek, dinikmatin. Enak nggak kira-kira? Ada yang bisa share, mungkin bisa bagian daripada kita dengarkan?
Silakan. Penasaran kita. Ya, saya udah beres nih. Boleh di-share, boleh Silakan. di-share. Saya setelin lagunya ya. Tahu jalanku masih panjang, tapi ku yakin kita pasti bisa. Bersyukur atas semua yang kita punya. Dengan cinta dan doa kita bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku percaya. Untuk seseorang yang ku cinta, kita pasti bisa. Wes. Mantap, udah jadi musisi. Tinggal rekaman aja nih. Cari produser. Oke. Nah, Bapak sekalian, menurut Anda, gampangan mana? Gampangan Suno ya, udah pasti ya. Gampangan Suno, betul, betul. Jadi untuk keperluan instan, Anda pakai Suno saja, saran saya. Tapi kalau Anda punya waktu, ingin sesuatu yang berbeda, ya Anda pakai Udio. Tetapi konsekuensinya yang tadi saya bilang agak sedikit ribet. Tetapi hasilnya, ya nanti Anda akan rasakan beda sekali, ya. Warna vokalnya, warna musiknya. Mungkin kira-kira awal Agustus saya akan baru share hasil generate saya dan lirik yang saya buat dengan Udio, tapi musiknya musik-musik orkestral yang kayak real gitu ya, kayak real banget ya. Kayak benar-benar itu dibuat oleh seorang komposer yang keren kayak Pak Adi MS atau sebagainya kayak gitu loh. Ya, saya juga heran, amazing banget hasilnya. Saya masih simpan, tapi videonya udah jadi, kira-kira gitu. Oke, kalau Anda sudah berhasil membuat lagu, nanti Anda bisa create sebanyak mungkin lagunya, dan kemudian Anda bisa download dengan cara mengklik titik 3 yang di kanan ini, yang ada panah kuningnya. Ya, Anda klik, nanti akan muncul menu yang seperti di layar. Kemudian Anda tinggal pilih download audio atau videonya. Kalau video memang agak sedikit lama downloadnya. Kalau mau cepat ya audionya. Ya. Nah, kalau downloadnya nanti video, saya ada contoh ya. Nah ini download hasil download dari Suno. Ya. Minta izin saya play, Pak. Ya, ya. Kamu buat aku termenung dalam cinta yang kelabu. Setiap malam ku menangis, mimpi indah mulai pudar. Harapan perlahan sirna, tak tahu kemana kita. Di mana kau? Aku merindu. Hariku hampa tanpa cintamu. Aku lelah menunggu jawaban yang tak pasti. Kau dan aku terjebak dalam cinta tak bertepi. Oke, itu adalah hasil generate di kelas kemarin dengan para penulis buku yang udah senior. Ini yang bikin anak saya usia kira-kira 16 tahun. Hasilnya seperti ini, dan kalau kita download dalam bentuk video, itu tampilannya seperti di layar dan ada teksnya langsung. Ya. Jadi Anda misalnya udah cocok lagunya, Anda pengen share di Instagram, di Twitter, di TikTok, manapun bisa. Ya. Cukup manis ya racikannya Suno ini. Oke. Bro Edi, Ya. boleh tanya ya. Ini gimana dengan hak patennya ya? Nah, begini Pak. Seru ini. Jadi begini, Udio maupun Suno mengatakan bahwa mereka tidak mengklaim karya itu punya mereka, tapi hak dari yang mengenerate. Ya. Nah, terus kemudian
Udio saya pernah baca itu dia mengatakan kalau Anda menggunakan versi free-nya akan sangat kami hargai, kira-kira mereka ngomongnya gitu, akan sangat kami hargai kalau Anda menyantumkan create with atau di-generate dengan Udio, kira-kira gitu ya. Kalau Suno saya belum ketemu klausulnya apa gitu. Tapi kalau Anda pakai versi berbayar di Udio ya, Anda pakai versi yang berbayar dengan skema yang tadi saya perlihatkan sepintas, kalau subscribe biayanya sekian, itu Anda boleh mengklaim itu sepenuhnya karya Anda. Tidak perlu embel-embel lagi Udio, AI apapun, nggak perlu. Nah, kira-kira gitu Pak. Asik ya. Yang berbayar bedanya apa berarti? Ya. Yang signifikan. Perbedaan signifikan yang berbayar dan free? Mungkin hanya itu ya. Kalau yang free, Suno hanya meminta, oke, Anda tetap bisa mengkomersilkan hasil dari Udio itu, tapi ya karena Anda nggak bayar, ya bolehlah dicantumin itu, kira-kira gitu loh Pak. Iya. Tapi kalau Anda sudah bayar paket yang ini, udah itu benar-benar Anda nggak perlu sebut Udio apapun, AI apapun ya dari Udionya gitu. Kalau Suno saya belum sempat sampai sepersis itu ya, belum detail ya. Tapi mungkin rata-rata sama lah ya. Mereka kalau yang Suno seingat saya pernah baca, dia mengatakan semua yang Anda generate ini ya punya Anda gitu loh, bukan punya kami. Gitu. Oke. Ya. Ini aplikasinya dari mana nih, Mas Edi? Ini karena kalau lihat dengar suara Indonesianya kan fasih ya, mulus itu Indonesianya kan nggak kayak orang mana, orang bule ngomong Indonesia gitu loh. Ya. Kayaknya bikinan Amerika semua ya Pak. Saya malah kurang tahu itu. Mereka dibikinnya di mana. Tapi kalau nggak salah, kalau Udio itu beberapa orangnya dulunya pernah di Google ya, kalau nggak salah. Pernah di Google. Ya, mereka bikin itu. Saya malah belum mendalami latar belakang para ininya. Nanti di ChatGPT gampang sih ketemu semua. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan begini ke teman-teman semua. Ya. Suno Udio ini perangkat yang luar biasa yang menurut saya sangat sayang kalau tidak didaya gunakan untuk berbagai macam kebutuhan kita. Misalnya, kalau trainer itu kan sering ada ice breaking, ada apapun. Kalau di bidang saya di writing, dulu ada writing terapi, saya sering pakai musiknya orang lain. Ya. Pas itu direkam, kemudian dimasukin YouTube, kena hak cipta karena pakai musiknya orang lain. Padahal saya waktu itu tidak merencanakan akan membuat video yang ada musik untuk YouTube, hanya sekedar dokumentasi. Tapi waktu kami upload udah langsung kena copyright. Nah, kalau Anda bisa memanfaatkan Udio atau Suno itu, Anda punya musik sendiri untuk berbagai keperluan pelatihan Anda. Kayak saya di writing therapy sekarang udah nyiapin musik-musik instrumen maupun yang ada suara penyanyinya itu dengan menggunakan ini. Kemudian yang lain misalnya yang tadi saya singgung, bagi kita misalnya aktivis satu yayasan atau gereja atau apanya, aktivis gereja, akan sangat powerful kalau Anda bisa mengenerate banyak sekali lagu rohani dengan perangkat ini. Gila nggak? Ya. Anda bisa mendinamisasi organisasi Anda dengan sekian banyak lagu, ya, dan bisa Anda carikan lagu yang terbaik untuk itu. Sebagai info, saya mengenerate lagu Bapa Kami karena saya kalau di gereja kadang-kadang bosan lagunya ini terus. Saya bikin sendiri yang versi rock, yang versi reggae ada, yang versi pop ada, kira-kira gitu. Untuk sementara masih saya nikmatin sendiri, tapi sudah ada 3 yang saya buka untuk umum. Yang versi rock kalau nggak salah ada 1 atau 2. Ya, yang lain masih ada. Nah, itu bagi saya begini. Kalau misalnya ini teman-teman misalnya yang bergerak di aktivis di bidangnya masing-masing, misalnya kalau di aktivis gereja, itu kalau misalnya mereka bisa menularkan keterampilan ini, bisa mendorong anak-anak muda itu untuk berkreasi membuat banyak lagu ya untuk lembaganya, untuk institusinya, untuk masyarakatnya. Saya pikir itu akan luar biasa. Dan karena apa? Ini barang baru, Pak. Ya. Barang baru beberapa bulan aja. Yang heboh itu baru teman-teman konten kreator. Ya, konten kreator. Itu kayak dapat surga baru, ya. Saya dapat
kemarin tuh lihat satu video dari luar negeri, dia baru kira-kira 1 bulan nyoba Udio, dia udah seperti rocker. Dia merasa saya jadi rocker ini sekarang gara-gara Udio. Kenapa? Mengenerate lagu-lagu rock itu begitu mudahnya dan bagus-bagus. Kira-kira gitu. Anda bisa lihat nanti di channel saya Edi Sagius, di situ ada beberapa lagu rock ya yang tampilannya sudah ada videonya walaupun masih dalam bentuk gambar, dan kemudian ada captionnya, Anda sudah bisa langsung nikmatin dan nyanyi ya, kira-kira gitu. Oke, begitu Pak Min. Oke, Dari saya. Masih ada satu dari saya, nggak tahu kalau nanti dari audien ya. Baik Udio maupun Suno, apakah memungkinkan saat ini ya menginput karakter kita, karakter suara kita? Bisa, Pak. Ya. Kalau yang Udio, kita pria itu kan pasrah dari sana gitu ya. Betul. Ini karakter suara kita diinput mungkin beberapa lagu, dan itu menjadi karakter lagu itu, karakter suara kita, bisa ya? Ya, gini. Dari yang saya ikutin dan yang saya coba, kayak Suno misalnya, mereka baru menjadikan warna suara yang kita input itu menjadi masukan buat mereka. Masukan untuk di-generate menjadi lagu. Ada yang persis, Pak, tapi ada yang enggak. Ya, jadi dari suara. Jadi kalau Anda lihat di Suno itu ada menu upload audio, itu nanti Anda bisa kutak-katik karena itu agak sedikit perlu penjelasan lebih panjang. Anda bisa coba nanti rekam suara Anda sendiri kira-kira sekitar 30 detik sampai kurang dari 60 detik. Anda upload di situ, nanti itu akan dipakai untuk memberi background atau mewarnai hasil generate musiknya. Tapi belum sama persis, Pak. Oke. Ah, gitu. Suara bicara atau suara nyanyi ya? Nyanyi. Suara nyanyi ya. Ya, jadi vokal yang di-generate oleh mereka ada warna-warna dari suara yang kita masukin. Ya, di Udio baru dikasih ke mereka yang membership ya, yang masuk yang berbayar. Kalau yang Suno yang free juga udah coba. Misalnya kita ketuk-ketuk meja kayak gini, duk tak, nah direkam, kita masukin ke situ, itu nanti bisa dijadiin bagian dari musik yang mereka berikan ke kita, Pak. Oh, luar biasa. Ya kan? Oke, begitu. Luar biasa, memang dari awal sudah diprediksi kelihatannya kita bakal molor gitu ya, mundur, tapi tidak apa-apa. Sesuatu yang menarik tentunya, untuk mendapatkan ilmu yang lebih lengkap tentunya memang butuh effort ya. Salah satu effortnya adalah waktu tentunya ya. Baik, Bang Edi, thank you very much untuk sharingnya pada malam ini, sangat luar biasa saya bilang. Jadi buat Bapak Ibu semua silahkan boleh dibuka videonya, kita kasih jempol total buat Bang Edi. Thank you, semoga bermanfaat. Nanti Mas Ibeng nih sebentar lagi nih bikin lagu juga buat Anyan, Pak Handi ya, semua, Pak Sanjung. Terima kasih buat Mbak Tri dan semuanya ya. Baik, selamat malam, sampai ketemu Mbak Nana. Terima kasih udah hadir ya, Pak Amin. Pak Min. Terima kasih Pak Min, Pak Edi. Ya. Sorry, saya boleh nambah dikit, Pak? Dikit aja, Pak. Gini, Oke. Kalau teman-teman nanti merasa perlu dibuatkan grup WA sendiri khusus AI musik ya, bukan AI yang lain-lain. AI kan banyak banget tuh, ya. Iya. Nanti tinggal inform aja ke Pak Mindi. Mungkin Pak Mindi nanti bisa fasilitasi bikin grup musik khusus dari kelas ini. Nanti mungkin bisa diperluas kalau misalnya ada kelas-kelas lain, kita bisa tambahkan kira-kira gitu. Supaya nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, itu kita bisa diskusikan. Itu kalau misalnya diperlukan, silakan. Terserah teman-teman. Atau mungkin bisa lebih advance kelihatan, mungkin kalau perlu kelas yang offline gitu ya. Tapi tentunya ini kan perlu investasi lah, saya katakan kalau offline ya. Jadi kita bikin bareng, di keluar gitu ya, dimentorin oleh Pak Edi ya, gitu ya. Siap ya? Silakan. Saya siap, pokoknya siap. Jadi teman-teman yang hari ini hadir, kalau misalnya masih pengen ditemenin proses belajarnya, kan saya lihat tadi ada juga dari luar Jakarta. Kalau misalnya mau dibikinkan grup WA-nya boleh. Saya boleh cantumkan nomor saya ya. Mungkin kalau misalnya nanti yang berminat, kalau Pak Mini nggak sempat ya saya bikinin deh nanti ya.
Sebentar, Sempat. 0815 991 2074. Silakan. Itu nomor WA saya. Silakan. Ya. Kok nomornya gitu? Sorry, 0815. Nomornya kurang. Iya, Pak. 0815 991 2074. Ya, oke. Kalau nggak saya koordinasi karena Iya, data ini iya. ada Pak Bambang ada, Pak Dharma, Pak Awan ada punya, Pak Anyan ada semua, Mbak Tias ada, Pak Udi, Pak Ang juga ada, Bu Nana Iya. ada, Martin ada. Oke, semua ada. Cuman Mbak Titin kelihatannya saya nggak punya nomor. Pak Andi ada, Pak Tanjung ada. Oke. Oke, silahkan WA Mbak Titin ya. Baik, makasih. Thank you, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Sama-sama. Min, Pak Edi, terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Yuk, saya close. Izin Liv, makasih ya. makasih. Pak Min, makasih banyak. Sama-sama. Yuk, kita close ya. Yuk.